Iya. Iya. Silakan duduk adik-adik. Bisa duduk sini dulu orang, bisa duduk di situ ya. Silakan. Terima kasih. Iya. Bagaimana? Apakah posisi duduknya sudah nyaman adik-adik? Sudah ya, Ibu. Sudah ya. Halo adik-adik. Halo, Ibu. Kurang semangat nih. Halo adik-adik. Halo, Ibu. Semangat ini kan bagus. Kalian semua apa kabar? Baik. Baik saja Ibu. Baik ya. Ya, Sudah Ibu. makan? Sudah belum, Ibu. Ibu. Belum. Kenapa belum makan? Tadi pagi tidak sempat makan, Ibu. Kita apa ya Karena nanti? terlambat. Oke, nanti setelah sesi ini, diskusi ini baru kamu bisa cari makan ya. Ya, Tapi tetap semangat kan walaupun belum sarapan. Ya, Ibu, semangat. Oke, adik-adik sebelum kita memulai kegiatan ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Saya saja Ibu. Ya. Oke, baik Ibu Guru dan teman-teman, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya adik karena sudah memimpin kita dalam doa. Adik-adik ini sudah mengenal Ibu atau belum? Belum, Ibu. Belum ya. Ya. Kalian berempat nih satu kelas? Ya, Kelas satu kelas, Ibu. Kelas berapa ya? Kelas 5. 5 ya. Iya. Tadi adik-adik bilang adik-adik belum kenal Ibu ya? Iya, Ibu. Masa sih kalian belum kenal Ibu yang cantik ini? Cara melihat. Iya, Bisa melihat ya. Betul Ibu. Oke. Ibu juga belum melihat, belum mengetahui nama adik-adik juga ya. Ibu pernah lihat wajah adik-adik yang cantik, manis, dan ganteng ini di sekolah. Tapi Ibu belum tahu namanya. Karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak. Saya, Ibu. Jadi mari kita saling perkenalkan diri ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama lengkap Ibu Maria Novita Tanesa. Adik-adik bisa panggil dengan Ibu Novi. Oke adik-adik. Iya, Ibu. Nama Ibu siapa tadi? Ibu Novita. Wih pintar sekali adik-adik ini. Jadi kalian perkenalkan diri ya. Kita mulai dari yang paling ganteng ini dulu. Kan? Perkenalkan, nama saya Jenis Abinama, saya biasa dipanggil dengan Ibu. Kalau saya Ibu, nama saya Rati. Biar biasa teman-teman kelas panggil saya Rati Ibu. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Teri Safe, biasa dipanggil Resa. Kalau saya Patricia Nakin, biasa dipanggil Yani Ibu. Oke, berarti di sini ada adik Kembo, adik Rati, adik Risa, dan juga adik Riani ya. Salam kenal semuanya adik-adik. Iya, Jadi, Ibu. Salam kenal juga. Jadi kan adik-adik sudah tahu Ibu ya. Nanti kalau di sekolah atau berpapasan bisa saling tegur ya. Iya Iya, Ibu. Oke, baik adik-adik. Terima kasih ya karena adik-adik yang sudah datang memenuhi panggilan Ibu. Ada yang tahu kenapa Ibu panggil suruh kesini? Tidak Tidak tahu. tahu ya. Baik adik-adik, jadi Ibu panggil adik-adik ke sini karena Ibu ingin adik-adik mengikuti konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tidak tahu, Ibu. Baru dengar juga. Baru dengar ya? Oke, Iya. baik. Jadi konseling kelompok itu adalah kegiatan yang ada dalam layanan bimbingan konseling, yaitu di mana membantu peserta didik untuk mengatasi permasalahan mereka. Jadi selama diskusi kita nanti, Ibu ingin kalian bisa terbuka untuk menyampaikan pendapat kalian, permasalahan atau hal-hal apa saja yang kalian rasakan. Dan Ibu juga menjamin setiap kerahasiaan yang akan kita bahas sebentar nanti. Dan Ibu juga mau adik-adik juga bisa menjaga kerahasiaan dari setiap pembicaraan kita. Adik-adik bisa kan? Bisa, Ibu. Ibu juga minta adik-adik berpartisipasi aktif dalam konseling kelompok. Adik-adik harus saling menghargai pendapat ataupun penyampaian dari teman-teman kalian tanpa menyela atau memberikan kritikan yang akan membuat teman kalian merasa tidak nyaman. Ya adik-adik, bisa kan? Bisa, Ibu. Oke, tadi adik-adik sudah semangat. Sekarang lemah lagi. Jadi mau kita main game tidak? Mau, Ibu. Mau ya? Iya, Bu. Ya, jadi gamenya ini namanya
namanya tepuk membaca menulis. Ada yang pernah main atau pernah dengar? Belum, Ibu. Belum ya, jadi Ibu kasih contoh dulu ya. Berarti kita adik-adik praktekkan ya. Jadi ice breakingnya seperti ini ya adik-adik. Tepuk membaca menulis, tepuk, terus rajin baca, tepuk tangan, terus rajin tulis, tepuk tangan, terus aku bisa, pasti bisa, hore! Bisa kan adik-adik? Bisa, Ibu. Kita mulai ya. Mau tanya Ibu. Ya, Berdiri silakan. atau duduk Ibu? Duduk saja ya adik. Kita mulai ya. Ya, Ibu. 1, 2, 3. Tepuk membaca menulis, rajin baca, rajin tulis, aku bisa, pasti bisa, hore! Oke, sekali lagi ya. Satu kali lagi, Bu. Tapi lebih semangat ya adik-adik. Kita mulai ya. Tepuk membaca menulis, rajin baca, rajin tulis, aku bisa, pasti bisa, hore! Adik-adik sudah semangat kan? Sudah ya, Ibu. Ibu lihat Kimbo nih semangat sekali ya dari tadi nih. Oke adik-adik, tadi sebelum adik-adik kesini ada pelajaran apa? Bahasa Indonesia Ibu. Bahasa Indonesia. Ibu kan belajar Belajar membaca. baca Ibu. Baca ya. Menyenangkan tidak pelajaran bahasa Indonesia? Tidak, Tidak, Ibu. Lumayan sih. Menyenangkan, Ibu. Tidak menyenangkan. Kenapa? Tidak bisa baca. Bisa baca ya. Ibu. Ada juga yang tidak bisa menulis ya. Iya Ibu. Oke. Terus pelajaran apa sih yang kalian sukai? Olahraga. Olahraga. Iya. Jadi kalian berupanya semuanya suka olahraga ya? Iya. Olahraga apa yang kalian sukai? Bermain sepak bola, Ibu. Sepak bola, Menggo. Iya, Ibu. Rati sukanya apa olahraga? Apa ya? Apa ya? Apa? Voli, bulu tangkis. Bulu tangkis. Dia ini bulu tangkis. Ya, Rati juga suka itu. Bulu tangkis. Kalau Risa apa sukanya? Renang Ibu. Renang ya. Jago ya renangnya pasti ya. Iya Ibu. Pasti bisa Soalnya menjawab. sudah dari umur 4 tahun Ibu. Wah, hebat sekali ya. Umur 4 tahun sudah bisa berenang. Oke adik-adik. Adik-adik siap tidak mengikuti kesenian kelompok sama ibu? Siap, Ibu. Siap. Siap, Ibu. Siap ya? Iya, Ibu. Oke, adik-adik, ibu mendapatkan laporan pemberitahuan dari guru wali kelas kalian bahwa kalian ini mengalami kesulitan terkait hal belajar ya. Kalau ibu boleh tahu, kesulitan apa yang kalian alami? Mulai dari Rati dulu. Kalau saya Ibu, kesulitannya di bagian membaca dan menulis. Ibu, saya tidak bisa membaca dan menulis. Bisa membaca dan menulis ya. Kalau Risa ya nih ibu, kesulitan belajar apa yang kalian alami? Sama Ibu, sulit masih baca tuh masih kaku-kaku, tulis juga masih kaku-kaku. Jadi masih kalian belum bisa membaca dan menulis ya? Iya, Ibu. Kalau membaca ada kaku ya? Iya, Ibu. Oke, adik-adik. Dari Sulit untuk mengingat, Ibu. sulit mengeja juga ya? Sulit mengeja. Apalagi kalau kata-katanya panjang begitu Ibu. Katanya panjang kalian kesulitan ya? Iya, Ibu. Oke, adik-adik. Berarti kalian mengalami kesulitan dalam membaca dan juga menulis ya? Oke, adik-adik terkait masalah tadi berapa mana yang ingin kalian tingkatkan nih terkait dengan membaca dan menulis ini? Apakah adik-adik ini bisa membaca menulis atau Ya Ibu, ya Ibu, mau Ibu. Ya Ibu. mau ya? Jadi Ya, Ibu. adik-adik ingin mengembangkan motivasi untuk bisa belajar membaca dan juga menulis Menulis, ini. ya, Ibu. Kalau ibu boleh tahu dari kalian berempat, apa sih penyebab kalian kesulitan atau tidak ada motivasi dalam membaca dan menulis? Hakim Bu? Kalau saya tidak suka untuk membaca apalagi buku yang isinya cuma
tulisan saja, tidak ada gambarnya. Oh, oke. Kalau Riani? Kalau saya ibu di rumah tuh sama bapak mereka tuh tidak ajar untuk baca tuh begini begini. Terus kan di sekolah tuh capek belajar, pulang rumah lagi belajar, jadi capek. Capek ya. Kalau Naresa bagaimana? Kalau dari saya ibu sama seperti teman Diani, di rumah itu bapak dan mama saya tidak pernah ajar saya, tidak pernah ajar saya untuk membaca ibu. Jadi susah ibu untuk mengerti bacaan itu. Kalau Rati? Kalau saya ibu, saya tidak suka atau tidak bisa membaca dan menulis itu karena melihat teman-teman asik bermain ibu. Jadi kalau teman-teman asik bermain terus saya sendiri baca atau belajar untuk menulis, ya tidak ada semangat ibu. Jadi maunya dengan teman-teman suka bermain sama-sama. Oke, baik adik-adik. Tadi dari Kimbo dia itu tidak suka baca buku yang banyak tulisannya. Jadi harus kayak ada gambar gitu. Terus kalau dari Riani di rumah orang tua tidak melatih untuk Riani untuk belajar membaca dan menulis ya. Juga Riani juga karena sudah seharian belajar di sekolah akhirnya malas nih untuk latihan belajar membaca dan menulis. Kalau untuk Resa hampir sama ya dengan Riani tadi karena orang tua tidak mendukung untuk melatih Resa di rumah ya. Iya ibu, karena mereka sibuk kerja itu. Karena orang tua sibuk kerja ya, tidak ada waktu gitu ya. Kalau dari Rati tadi katanya teman ya. Iya ibu, jadi kalau mereka asik bermain terus saya sendiri yang mau belajar atau belajar tulis begitu, saya tidak ada semangat ibu. Maunya bermain dengan mereka semua. Jadi kalau Rati pas Rati mau belajar membaca menulis, tapi karena ada teman yang bermain, jadi Rati ikut saja bermain. Iya. Teman tadi ya. Baik adik-adik, dari permasalahan kalian semua, ibu dapat memahami ya perasaan kalian tadi. Adik-adik tidak perlu takut karena adik-adik tidak bisa membaca ataupun menulis ya. Jadi ibu juga waktu dulu juga sama kok seperti adik-adik di kelas 5, ibu juga mengalami kesulitan belajar membaca ataupun menulis. Tapi ibu tuh giat, punya motivasi untuk belajar membaca dan menulis sehingga sekarang ibu sudah lancar membaca dan menulis. Jadi ibu ingin adik-adik juga seperti itu ya. Oke adik-adik, dari permasalahan kalian tadi, ibu akan memberikan atau mendapatkan token nih buat adik-adik. Ada yang tahu token itu apa? Tidak ibu. Jadi adik-adik Trik ibu. bukan bukan token listrik, ini token yang beda lagi. Jadi tokennya itu seperti ini ya adik-adik ya. Ini tadi dia tuh ada gambar toples besar ya. Ini maaf ya tadi laptop ibu rusak, jadi ibu bisa bawa laptop. Terus ini ada toples, terus ada gambar lebah ataupun ada gambar koin nantinya. Jadi adik-adik, token ini ibu akan berikan kepada adik-adik selama 1 bulan. Jadi adik-adik harus mengumpulkan 26 token. Jadi token ini, penukaran token akan berlangsung dalam 4 minggu. Jadi di minggu pertama adik-adik harus mengumpulkan 4 token, di minggu kedua adik-adik harus mengumpulkan 6 token, di minggu ketiga adik-adik harus mengumpulkan 8 token, dan minggu keempat adik-adik harus mengumpulkan 8 token. Di sini adik paham atau ada pertanyaan? Saya ibu. Silakan Desa. Ibu kenapa harus kumpul token? Iya ibu. Baik adik-adik. Ya, oke bu. Cara mendapatkan tokennya bagaimana? Oke, nanti ibu akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi setelah itu kan penetapan nilai token. Selanjutnya itu adalah penerapan sistem token. Jadi untuk mendapatkan token itu adik-adik harus menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Jadi adik-adik harus bisa membaca lebih keras, mengeja beberapa kata, menulis kata-kata yang baru atau kalimat yang baru, dan adik-adik harus antusias dalam mengikuti pelajaran di kelas. Paham kan adik-adik? Paham, Ibu. Jadi ibu juga akan bekerjasama nih dengan guru balik kelas kalian ataupun guru bimbingan kalian untuk melihat kemajuan atau perkembangan dari perilaku kalian untuk bisa belajar membaca dan menulis. Nanti adik-adik ibu akan berikan jurnal paraf ya, kayak ini. Nah, adik lihat jurnal paraf. Mungkin dari ada yang ditanyakan apa sih kegunaan jurnal paraf ini?
Ini untuk apa? Nah, jadi jurnal paraf ini adik-adik bisa berikan kepada guru wali kelas ataupun guru bimbingan kalian. Setiap kali adik-adik sudah bisa menyelesaikan tugas yang tadi ibu berikan. Jadi parafnya nanti adik-adik bisa kasih ke ibu supaya ibu bisa mengetahui bahwa adik-adik sudah mengalami perubahan perilaku ya. Sampai sini adik-adik paham? Ya silakan. Makanya ibu, kalau misalnya kami baca masih takut-takut, kayak masih ada yang salah, tidak apa? Tidak apa adik, yang penting adik ini sudah bisa membaca walaupun hanya satu atau dua kata atau satu kalimat atau dua kalimat ya. Oke. Saya Jadi ibu. bisa Ibu kalau ini kita sudah dapat tanda tangan, terus sudah dapat token tadi, dapat hadiah tidak ibu? tentu saja dapat dong. Hadiahnya apa itu? Semangat ibu Oke. kami bisa semangat. Jadi Hadiahnya apa oke itu? kita buat saya ibu jelaskan. Jadi setelah adik-adik bisa menyampaikan tugas yang ibu berikan, kita ibu dan adik-adik sama-sama mencatat jumlah token yang adik-adik dapatkan. Jadi adik-adik dan juga ibu sama-sama kita mencatat dan merekam token yang adik-adik dapatkan. Jadi ini sebagai pertimbangan kemajuan adik-adik selama proses ini ya. Untuk hadiahnya itu nanti untuk penukaran tokennya apabila adik-adik sudah bisa mencapai target yang ingin sudah ditentukan tadi, adik-adik akan mendapatkan hadiah nih. Ada yang tahu hadiahnya apa? Ibu, hadiahnya apa saja ibu? Apa saja ibu? Oke, jadi hadiahnya itu di minggu pertama ibu akan kasih kalian stiker buku. Terus di minggu kedua ibu akan kasih kalian ballpoint yang cantik. Terus di minggu ketiga ibu akan kasih kalian buku not. Di minggu keempat ibu akan kasih kalian buku dongeng. Suka nggak sama hadiahnya? Suka, ibu. Bagus ya, tuh ada yang mau ditukar dengan hadiah tersebut. Tuh pas. Ibu, kira ada Pas. coklat ibu? Coklat. Ya ibu. Oke, nanti kalau kalian sudah lebih bisa lagi membaca dan menulis, ibu kasih coklat buat kalian berdua. Kalian sudah menentukan hadiah tersebut ya. Ya ibu. Ibu juga akan memantau kalian, perkembangan kalian, apakah kalian sudah bisa mencapai target yang ditentukan dan merubah perilaku kalian itu menumbuhkan motivasi belajar, membaca dan menulis. Jadi adik-adik sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya ibu. Kisah kalian nih, Kalau kami tidak kumpul token, ya? kalau kami tidak kumpul token ya, Oke, begini adik-adik, kalau adik-adik memang belum bisa mengumpulkan token atau belum bisa mencapai target yang diberikan, ibu tidak akan marah sama adik-adik, ibu juga tidak akan memberikan hukuman kepada adik-adik. Jadi adik-adik tetap bisa berusaha ya, karena ada 4 minggu nih, jadi pasti adik-adik pasti akan mengalami perkembangan. Dan juga kan perkembangan setiap orang itu kan berbeda ya, jadi adik-adik ini tidak perlu berkecil hati, pasti adik-adik pasti bisa. Oke, jadi kan kalian sudah paham ya? ya ibu. Nah, ibu ingin tanya sama adik-adik ini dong. Apa tadi tugas yang ibu berikan kepada adik-adik? Membaca dengan kelas. Hah? Eja. Iya, bisa menulis. Nulis, terus apa lagi? Membaca dan mengeja beberapa. Oke, Rati gimana? Ya ibu, sama teman-teman belajar membaca, menulis. Berarti adik-adik ini sudah paham ya tugas apa yang harus adik-adik lakukan. Jadi ibu ingin adik-adik memberikan kesimpulan terkait dengan diskusi kita tadi. Mungkin dari Kebo ya. Jadi dari apa yang ingin disampaikan, yang saya mengerti ya ibu. Iya kan? Kenapa terus takut nak Kebo? Santai saja. Relax. Jadi membaca dan menulis Ya. sangat penting dalam dunia pendidikan ini. Begitu saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kebo. Kalau kami buat tugas yang edukasi, nanti kami kumpul token, terus nanti kami dapat hadiah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan juga ya. Resa? Kalau dari saya, ibu bilang tadi tuh belajar membaca dan menulis itu penting. Jadi ibu kasih kami tugas nih. Jadi tugasnya itu tuh kami harus ini rajin bisa membaca, terus bisa mengeja ini kata, terus ini bisa menulis. Dengan itu kami dapat hadiah ibu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, kita dengar dari Rati ya. Kalau dari saya ibu, tadi ibu sudah sempat
menginformasikan atau kasih ke kami bahwa belajar tidak tahu membaca dan menulis itu hal biasa, tapi harus tetap semangat untuk bisa membaca dan menulis. Jadi tadi juga Ibu sempat memberikan kami tugas, dan tugas itu bila kami sudah bisa dapat mengumpulkannya, maka kami akan mendapatkan hadiah ini. Iya, betul sekali itu pengalaman. Sudah quick Ibu, semangat sekali ya. Iya, Bu. Jadi berarti kalian sudah paham ya terkait dengan tugas dan juga topik yang tadi ada dia pula. Ibu ingin minta doang kesan kalian selama mengikuti diskusi ini. Saya Ibu. Risa, silakan. Kalau dari saya, pesan saya itu saya senang Ibu. Ini saya sangat kapas, ini saya datang ke sini. Pasti Ibu akan marah karena kami tidak bisa baca dan menulis Ibu. Jadi pas sampai di sini ternyata Ibu tuh baik, terus Ibu cantik lagi, jadi kami senang dengan Ibu. Ya, terima kasih ya Narisa. Jadi aku sudah menurut aku juga tidak akan marah lah sama Narisa. Apalagi Narisa ini manis sekali senyumannya. Kayak ada yang lain. Senang Ibu dapat hadiah. Senang dapat hadiah. Pernah belum dapat hadiah loh ini. Tapi nanti dapat. Iya, tapi nanti harus bisa apa? Rajin baca. Iya, betul sekali. Ibu dan Rati bagaimana kesannya? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Kalau dari saya Ibu hampir sama dengan teman-teman, kami dapat yang kami dapatkan di sini yaitu ya Ibu, jadi kesan yang saya dapatkan setelah mengikuti bimbingan dari yang Ibu yaitu senang terus menyenangkan Ibu. Dan awalnya saya berpikir bahwa saya dapat panggilan datang menemui Ibu di sini karena saya mempunyai masalah atau karena saya tidak bisa membaca dan menulis itu. Tetapi setelah saya datang di sini, saya boleh dapat pengetahuan baru. Iya Ibu, pengetahuan baru. Oke, terima kasih ya Narati. Iya Ibu. Berarti positif semua ya perasaan kalian tadi. Iya, Ibu. Terus gembira, happy. Ibu juga berharap adik-adik semua ini bisa lancar membaca, menulis, meningkatkan motivasi kalian untuk belajar dan menulis. Jadi adik-adik harus tetap semangat, tidak boleh pantang menyerah ataupun putus asa. Dan juga adik-adik harus tetap bersemangat dan bergembira ya. Iya Ibu. Ya, jadi tidak terasa ya tentang sesi diskusi kita sudah sampai di sini saja. Iya. Jadi sesi diskusi kita pada hari ini Ibu akhiri ya. Iya, Bu. Ya, jadi kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, berarti minggu depan ya tadi. Iya, Ibu. Di tempat yang sama, di jam yang sama pula. Oke, jadi sebelum kita kembali lagi ke rutinitas kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Silakan Risa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita niatkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih Narisa, terima kasih adik-adik semua. Mungkin adik-adik bisa kembali lagi nih ke kelas, bisa cari sarapan ya. Iya, Ibu. Kenyang perutnya. Ya Ibu sudah lapar Ibu. Iya. Oke, dah adik-adik. Terima kasih, Ibu. Yeah, yeah, Bobby Valentino.